Davina langsung disambut baik oleh kedua sahabatnya, yaitu Vania dan Valia, gadis kembar yang selalu ada untuk Davina. Mereka bertiga telah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Hanya Vania dan Valia lah yang tahu siapa Davina sebenarnya. Dan ada pula beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang cukup mengenali siapa Davina. Jangan lupa, Davina dulunya adalah model cilik. Akan tetapi, Davina berpesan agar mereka diam dan tidak mengatakan siapa dia sebenarnya pada siapapun. Alhasil, mereka diam karena mereka juga takut kalau berani membongkar identitas Davina akan dikeluarkan dari kampus ini. Kamu apain tadi si cicak itu? Tanya Valia pada Davina tentang Caca yang seringkali disebut cicak oleh Valia. Gak ada, aku cuma buat dia mabuk doang, jawab Davina enteng. Emang dia ngapain kamu lagi? Ya habisnya aku kesal sih. Semalam itu Gio udah janji sama aku. Dia mau jemput aku buat berangkat bareng kuliah. Dan pas tadi pagi dia datang bareng sama cewek murahan itu. Dia bilang katanya si Caca gak ada yang anterin, itulah, inilah, bla bla bla. Dan yang paling bikin aku jengkel ya, lagi-lagi si Gio nyuruh aku duduk di belakang. Aku suruh ngalah lagi sama itu cewek. Jelas emosi akunya. Ya udah aku putusin, aku ajalah yang nyetir. Aku bikin dia mabuk. Gak tahu aja kali aku jago balap, malah main macam-macam. Vania dan Valia justru tertawa mendengar itu. Davina memang gadis yang baik, tapi kalau kebaikannya dikhianati, sorry. Heran aku sama pacar kamu itu. Dulu dia tuh kayak sayang banget ya sama kamu. Cuma gara-gara ada si Caca itu sekarang Gio kayak lebih ngutamain itu cewek gak sih? Kata Vania. Dia sama tak sukanya dengan Caca. Gadis itu selalu cari perhatian bahkan terkadang menjual kesedihan. Bukan kayak lagi, tapi emang gitulah kenyataannya kan. Apa-apa Caca, ini itu Caca, enek aku lama-lama. Obrolan mereka berhenti saat Gio datang dengan memapah Caca. Wajah gadis itu pucat mungkin karena muntah tadi. Davina tak peduli. Dia duduk di kursinya seraya memainkan ponselnya. Kamu duduk dulu, ucap Gio membantu Caca agar duduk dengan nyaman. Terima kasih ya Gio, kamu baik banget sama aku. Maaf ya udah ngerepotin kamu, ucap Caca dengan lemas. Entah memang lemas atau hanya pura-pura tidak tahu. Vania memutar bola matanya malas. Begitupun dengan Valia yang mual dan hampir muntah. Kamu gak perlu minta maaf. Ini juga udah jadi kewajiban aku sebagai sahabat kamu buat jagain kamu. Balas Gio tersenyum. Hoek, hampir mau muntah gue. Aduh, muak gue. Davina melirik kedua sahabatnya itu. Sejak Gio lebih mengutamakan Caca dibanding dirinya, rasa cinta dan sayang Davina terhadap pemuda itu hilang secara perlahan. Niat Davina yang ingin mengajak Gio bertemu dengan Dedi dan mominya telah sirna. Usaha Davina untuk meraih hati ibu Gio pun juga hilang. Karena meski hubungan keduanya berjalan selama hampir 2 tahun, Davina belum pernah mengajak Gio untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Bukan belum pernah, lebih tepatnya Gio yang selalu menolak. Davina hanya ingin melihat saja apakah Gio adalah pria yang tepat atau bukan. Melihat sikap Gio yang baik selama ini, Davina ingin berkata jujur. Untuk masalah ibu Gio, Davina mikir belakangan. Sampai di detik ini pun, ibu Gio merasa tak suka dengan adanya Davina. Entah apa alasannya, Davina juga tidak tahu. Davina, kita harus bicara. Davina meletakkan benda pipihnya di atas meja. Bicara apa? Pentingkah? Gio menghela napas panjang. Kalau cuma kamu mau bicara sama aku, bahas dia. Davina menunjuk Caca yang diam. Mending gak usah deh, aku gak tertarik. Gio meraup wajahnya kasar. Sikap Davina berubah sejak adanya Caca. Padahal awal-awal mereka bertemu, keduanya tampak baik-baik saja. Memang, awal Davina dan Caca bertemu di bandara. Saat itu, Gio mengajak Davina untuk menjemput temannya. Davina kira teman yang dimaksud Gio adalah laki-laki, tapi ternyata perempuan.
Semua berjalan dengan sangat baik, tapi lama-lama Caca seolah ingin menguasai Gio, bersikap manja dengan Gio, serta cari perhatian pada Gio. Gio pun juga begitu. Sejak adanya Caca, pria itu jadi semakin lebih perhatian pada Caca ketimbang Davina yang katanya adalah kekasihnya. Gio seakan-akan tak punya waktu dengan Davina. Pemuda itu juga sering ingkar janji. Sayangnya, Davina bukan gadis yang gampang menangis karena seorang pria. Ditindas ya, tindas balik. Please Vin, aku gak suka sikap kamu yang kayak gini. Brak, Davina menggerakkan meja. Dia menatap tajam Gio. Aku juga gak suka sama sikap kamu yang lebih mementingkan sahabat kamu itu. Apa-apa dia, ini itu dia. Emang kamu pikir aku gak punya perasaan? Davina, aku cuma mau kamu minta maaf sama Caca. Gara-gara kamu bawa mobilnya kencang dan ugal-ugalan, dia jadi mabok. Dan Davina melipat kedua lengannya di dada. Davina maju satu langkah. Kenapa harus aku yang minta maaf? Bukannya duduk di depan itu kemauan dia ya? Dan kamu jangan salahin aku dong. Kamu salahin diri kamu sendiri. Kamu udah janji sama aku kalau kita akan berangkat bareng berdua. Dan lagi kamu ingkar janji demi dia. Davina kembali menunjuk Caca. Dia duduk di depan dan kamu minta aku buat ngalah lagi. Yang pacar kamu itu aku, bukan si cicak itu. Harusnya kamu jadi cowok yang tegas dong. Masa bela pacarnya aja gak bisa. Harusnya yang suruh ngalah itu dia, bukan aku. Giliran dia mabok nyalahin aku. Sinting kamu ya, jadi cowok. Davina mengeluarkan unek-uneknya dan membiarkan Gio menyela pembicaraannya sama sekali. Iya masa jadi cowok gak tegas? Dimana-mana kalau pacar itu yang lebih diutamakan, bukan orang lain. Pakai dalil sahabat. Sahabat apaan? Ucap Fania yang jelas membela Davina. Gak ada istilah yang namanya sahabat antara lelaki dan perempuan. Bahaya itu emang, dan banyak kok buktinya. Suami istri jadi rusak gara-gara sahabat. Valia ikut menimpali. Dia melirik tajam Caca yang sejak tadi menunduk. Aku cuma mau kamu minta maaf sama Caca, untuk itu aja Vin. Kenapa kamu malah ngelantur kemana-mana sih? Davina maju satu langkah lagi. Minta maaf? Aku ke dia? Sampai kapanpun aku gak bakalan minta maaf. Yang salah di sini bukan aku, tapi kamu. Davina mendorong pelan dada Gio dengan jari telunjuknya membuat pemuda itu mundur satu langkah. Gio, suara itu terdengar manja sekali. Tuh, sahabat baikmu memanggil. Kayaknya dia butuh perhatian lebih deh. Gio menatap Davina lalu beralih menatap Caca. Tanpa mengatakan apapun lagi, Gio keluar dari ruang kelas tersebut dan meninggalkan Caca yang berdecak kesal.